Al-Quran bukan cuma menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW, melainkan sebagai panduan kehidupan bagi umat muslim dan tidak hanya dalam hal agama, tetapi juga sains. Meskipun telah diturunkan ribuan tahun lalu, Al-Quran ternyata menjelaskan banyak fenomena ilmiah. Hal itu terbukti ketika sejumlah teori ilmiah ditemukan lantas dicocokkan dengan sejumlah ayat Al-Quran, ternyata keduanya memiliki kesesuaian di mana tidak hanya satu atau dua penemuan saja, namun banyak sekali. Berikut rangkuman 6 fakta ilmiah terkait kehidupan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Asal kehidupan. Jauh sebelum para filsuf kuno menyebutkan bahwa air adalah asal kehidupan dan para peneliti sains menemukan fakta bahwa 70% sel tubuh makhluk hidup tersusun dari air, Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan betapa air adalah salah satu awal mula kehidupan. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Besi diturunkan dari langit. Perlu waktu bertahun-tahun bagi para ilmuwan untuk meyakini bahwa besi bukanlah berasal dari perut atau bagian dalam bumi. Penelitian modern yang dilakukan oleh Dr. Frost sebagai ilmuwan dari NASA, Lembaga Astronomi Amerika Serikat, akhirnya mengungkap lewat uji laboratorium bahwa bumi tidak memproduksi besi. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa besi kemungkinan diturunkan dari langit. Dan hal itu juga sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25 berikut ini. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Artinya, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Penjelasan ilmiah dari ayat itu adalah fenomena supernova atau ledakan bintang yang jatuh ke bumi dan menjadi sebuah logam keras dan kuat. Langit sebagai pelindung bumi. Sebagian besar manusia tentu sudah memahami betapa pentingnya keberadaan langit bagi bumi, mulai dari menjaga suhu dan temperatur hingga menjadi pertahanan bumi dari benda asing yang ada di luar angkasa apabila masuk ke bumi. Secara jelas dan gamblang Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjelaskan hal itu lewat firman-Nya dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 32 berikut. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ إِيتِهَا مُعْرِضُونَ. Artinya, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Keberadaan pegunungan sebagai pasak bumi. Pegunungan yang ada di bumi tidak hanya membuat panorama dari planet tempat kita tercinta ini menjadi indah, namun gunung juga menjadi semacam pasak bumi yang membuat tanah tempat tinggal manusia ini seimbang. Sains telah menjelaskan hal itu di mana Profesor Emeritus Frank Press mengemukakan teori dalam buku berjudul Earth, bahwa gunung-gunung mempunyai akar di bawah mereka yang tertancap kuat di dalam bumi sehingga pegunungan menjadi semacam pasak bumi. Penemuan itu pun sejalan dengan Al-Quran Surat An-Naba ayat 67 berikut. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak? Orbit matahari. Dahulu sains meyakini bahwa matahari tidak berputar dan planet-planet yang ada di sekitarnya, termasuk bumi, adalah yang berputar mengelilinginya. Fakta itu dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus dan terus bertahan hingga akhirnya ilmuwan modern mengungkap temuan terbaru bahwa matahari juga ternyata bergerak memutar sebagaimana planet lainnya. Dan lagi-lagi, jauh sebelum ilmuwan menemukannya, Al-Quran telah lebih dulu menjelaskannya dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang menjelaskan secara gamblang berikut ini. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Rasa sakit tergantung pada kulit. Seluruh manusia tentu mengenal apa itu rasa sakit. Namun penjelasan ilmiah terhadap adanya rasa sakit itu baru diketahui beberapa waktu belakangan ini di mana ternyata rasa sakit itu sendiri berasal dari kulit dan bukan dari otak. Sains menjelaskan bahwa kulit kita memiliki syaraf khusus sebagai reseptor rasa sakit. Penemuan itu juga sejalan dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 56 berikut. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ لَهَا كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. Artinya, sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Ayat tersebut dapat dipahami bahwa kulitlah yang menyebabkan adanya rasa sakit itu sendiri dengan perumpamaan mekanisme azab yang dilakukan olehnya.